Wah, menarik banget tadi latar belakangnya ya. Nah, terus kan berarti kan kita sama-sama lulus itu 2016 ya kan? 2016. 2016. Ya. Terus ikut wisuda nggak kan waktu itu sempat? Kebetulan aku nggak ikut Langsung pulang. karena aku harus pulang waktu itu ada pernikahan teman baikku juga Hmm, gitu. Jadi akhirnya aku putusin untuk pulang. Ya sayang sih sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya. Uh, Terus di titik mana mulai jadi Kenny masih aktif juga di bisnis uh, pakan ternak dan ternaknya keluarga ini nggak? masih, Hmm. cuman sebetulnya gini, karena orang tua itu kan masih aktif ya, masih sangat Hmm. aktif. Jadi kalau untuk bisnis pakannya sendiri yang core utama itu mungkin kurang lebihnya masih dipegang orang tua. Aku Oke. membantu dari sistem administrasi, kemudian program gitu kan untuk modernisasi Hmm. eh, apa bisnisnya. Tapi aku lebih fokusnya sebetulnya ada di pabrik pemotongan ayamnya Ya, gitu. Itu pengembangannya itu dan perusahaan berbeda restoran. udah ya. Ya, bisa dibilang berbeda, tapi Hmm. masih satu owner lah gitu ya Ya. Hmm. disebutnya. Dan kalau untuk pakan itu kan sudah dari 20 tahun lebih yuk, Hmm. 20 tahun. Dari aku masih kecil itu mama papa sudah di situ. Kalau untuk RPA itu atau rumah pemotongan Potongan ayam ayam. Hmm. itu dari tahun 2013. Jadi sudah Oke. jalan 8 tahun. Nah, satu lagi aku kembangkan ke bisnis kuliner. Nah, Itu itu ada yang kokoro, ya, itu ada kokoruyuk ya, fried chicken dan kopi. Itu sudah jalan berarti 2 tahun oke. gitu. Kurang lebih itu yang aku jalani hari-hari. Tiga, Sehari-harinya. tiga itu. Tapi kalau yang kokoruyuknya sendiri itu memang Kenny sendiri ya, jadi orang tua malah nggak di situ. Enggak, kalau orang tua support lah istilahnya waktu itu. Ya awal mulanya karena pengen pengembangan aja gitu. Hmm. Dengan banyaknya ilmu yang sudah diserap gitu kan di perkuliahan maupun pengalaman kita ya dulu tuh aku suka kuliner gitu loh. Hmm. Tiap weekend itu sama teman-teman kuliah kuliner ke Jakarta Barat, ke Jakarta Utara segala macem. Ya timbul passion soal kuliner di situ gitu loh. Ya. Nah, kepikirannya ya kita sudah punya ayamnya, sudah punya daging ayamnya gitu. Mau Dan dikembangkan tahu kemana? kualitasnya. Ya, dan kita tahu, nah itu yang salah satu yang ditonjolkan itu halal dan kualitinya itu. Hmm. Ya sudah, terus aku trial, pencarian formulasi, bumbu segala macam, akhirnya tercipta kukuruyuk itu. Hmm. Gitu. Sekarang udah ada berapa cabang ya, Ken? Kalau yang sudah, yang masih dan jalan 3 Hmm. itu. Sebetulnya kemarin ada satu lagi itu di daerah Medan. Hmm. Cuman ya mau tidak mau kita close karena kondisi pandemi. Gitu. Hmm. Di daerah sana memang sangat sulit. Oke. Apa pandemi sangat berefek sekali. Jadi sekarang fokus di 3 tempat, ada 2 di Klaten Kota, Hmm. terus satu lagi itu ada di daerah Salatiga. Gitu. Oke. Nah, itu em, memang tadi kan memang karena sudah bisnis keluarga, memang ada ayam gitu ya. Ya, Kemudian eh, sekarang sudah punya anak yang ngerti food tech dan marketing ya. Terus oh kenapa nggak jual ayam gitu ya di Klaten ya, ya. Waktu itu sebenarnya keluarga kan belum punya pengalaman ya kan di bidang itu ya. belum kuliner belum. Nah, itu gimana waktu mulai? Apakah mesti belajar sendiri ataukah belajar juga dari orang lain atau lewat mana belajarnya kan awal-awal kan? Eh, yang pasti ilmu dari food technology kepake ya, terutama soal QC, quality control. Gitu. Jadi bukan serta merta kita buka restoran yang istilahnya pokoknya ada kompor, ada chefnya, ada kasir, ada ini beres itu. Enggak. Tapi di situ aku juga berusaha mengaplikasikan
lebih kepada pengetahuan QC-nya, quality control, bahwa handling ayam yang benar itu seperti apa, penyimpanan di suhu berapa, terus kebersihan itu harus seperti ini, ada jadwal semua. Itu aku sudah pegang. Kemudian kalau dari segi berjualan, itu aku ambil pengalaman dari international marketing. Karena kita belajar memarketkan sesuatu gitu ya. Nah, kalau untuk produknya sendiri, memang kebetulan berawal dari suka dulu. Gitu. Dari kecil itu yang namanya merek seberang itu, yang depannya K itu, memang sudah menjadi sebuah hobi gitu ya. Kalau dulu itu nilai kita bagus, dijanjikan Sabtu kita ke situ gitu makan. Di Jogja gitu. Tapi di Jogja. Kalau nilaimu bagus kita ke sana, kita makan itu gitu. Dan itu sudah jadi sebuah habit. Akhirnya ya memang timbul kecintaan sendiri akan produk fried chicken ini. Nah, awal mulanya sebetulnya saya mulai jualan produk yang betul-betul produk itu waktu selepas kerja. Yang tadi saya kerja di kursan Jepang itu, sempat ada jendela 6 bulan. 6 bulan itu menunggu keberangkatan ke Inggris. Nah, di situ terus kemudian saya punya satu teman yang memang latar belakangnya sama food technology juga. Kita berpikir untuk membawa sebuah produk yang di luar negeri itu ada, tapi di Indonesia ini nggak ada. Nah, itu kalau teman-teman tahu namanya Double Down Burger. Sekarang sudah ada di Indonesia. Aku ingat zaman dulu itu kayaknya waktu akhirnya dia muncul di toko seberang ya. Ini dulu kayak ini bikin ini, aku ingat. Nah, ya. Jadi itu sebuah burger yang tanpa roti. Ya, rotinya itu kita bikin pakai dada ayam. Kita bikin tipis, kemudian kita goreng tepung. Nah, itu rotinya. Tengahnya kita isi pakai caramelized onion ya, caramelized onion, mustard segala macam sama bacon sapi. Dan di situ kita trial berkali-kali. Jadi kalau ditanya pengalaman masak produknya itu awalnya di mana, mungkin di titik itu. Bagaimana menciptakan rasa yang semirip mungkin dengan merek yang sudah ada gitu kan. Kita cari itu. Tepung terigunya segini, garamnya segini, ada bubuk lada segini segala macam. Akhirnya ketika kita sudah nemu, dibantu temanku juga, kayaknya ini yang paling oke, ya kita jalani. Dan itu sempat, kalau waktu itu modelnya di Jakarta itu sedang trendingnya ini, bazar. Bazar yang di mall-mall, kuliner, food kuliner segala macam. Itu aku sempat jalani 7 kali bazar. Pakai booth kecil gitu ya? Pakai booth kecil, kita bayar sekian rupiah untuk sewa, selama 3-4 hari kita jualan. Sempat di Tangerang, di Mall Alam Sutra pernah, terus di Jakarta Selatan pernah, Lipo Mall Kemang, di Grand Indonesia itu yang paling puncaknya, itu paling rame di situ. Dan sudah akhirnya bisa diterima lah waktu itu sama customer gitu. Sampai ada, aku inget itu cerita lucu. Ada satu ibu itu nyari kita terus, ngikuti kita di 7 bazar itu. Pokoknya dia akan datang. Sampai segitunya aku melihat apresiasi gitu loh dari customer. Itu yang bikin aku seneng sih sebenarnya. Ada loh orang sampai ngikuti, buka di sini dia datang, buka di sini datang. Nah, cuman terus akhirnya sayangnya itu nggak dilanjutkan. Karena terus aku harus ngambil studi, jadi itu di hold dulu. Itu tak hold dulu, akhirnya aku studi ke Inggris. Ya di sana menimba pengalaman dan ilmu lagi gitu. Sambil istilahnya salah satu hal yang aku paling suka lakukan itu mengamati. Gitu. Di Inggris ini tingkat konsumsinya seperti apa? Tren makanannya apa? Hal apa yang mereka lebih maju daripada kita gitu loh, dan lain sebagainya. Nah itu terus kemudian yang aku bawa ke sini. Aku pulang ke sini nggak ada pikiran sama sekali untuk langsung buka kuliner. Aku langsung fokus ke usaha ibu dulu, ibu dan bapak. Baru tahun 2018
2018 itu aku pikir ada satu tempat yang kosong yang tidak dipakai. Kemudian pada saat itu ibu sudah hampir nyewakan ke outlet ponsel gitu, salah satu outlet ponsel. Aku bilang udah nggak usah gitu. Aku bilang nggak, jangan dong. Aku pakai aja untuk bikin sebuah restoran fried chicken gitu. Nah, yang dimana visi dasarnya itu sebetulnya sederhana gitu. Dalam arti gini, waktu itu di Klaten itu aku melihat fried chicken itu sebenarnya sudah di mana-mana. Gitu. Impor dari Jogja. Ya, impor dari Jogja ada yang merek menengah ke bawah ada, yang menengah ke atas juga sudah ada, yang merek K tadi sudah ada. Nah, di situ aku melihat ada satu target pasar yang masih lubang gitu, yang aku bisa isi. Jadi waktu itu aku bikin Kokorik itu berpikir bahwa aku mau menyerang pasar menengah, Oke. gitu. Pasar menengah dengan fasilitas yang bagus, Oke. gitu. Karena aku melihat, ya bukannya aku menjelekkan merek seberang, tapi ketika ada satu restoran yang menjual dengan harga menengah ke bawah, pasti bentuk dan fasilitasnya ngikut gitu. Antara Kualitas juga. ya antara tempatnya kecil, gelap, dekorasinya kurang menarik dan segala macam. Tapi otomatis kalau produk itu dijual dengan harga menengah ke atas, tinggi, otomatis fasilitasnya tinggi, bagus, ber-AC dan lain-lain. Cuman tidak bisa semua orang menikmati. Nah, pada saat itu aku mikirnya seperti itu. Gitu. Mungkin ada golongan yang tiap hari bisa makan, Sika tadi. Ya. Tapi tidak semua orang bisa juga tiap hari gitu loh. Oke. Ada orang juga yang tidak mau makan di restoran yang istilahnya tanda kutip fasilitasnya kurang bagus seperti tadi juga. Ya. Nah, disitulah aku berpikir bahwa aku sudah punya ayamnya, kemudian aku tinggal mencari formulanya, menciptakan rasa yang dengan ciri khasku sendiri, kemudian aku akan lengkapi dengan fasilitas yang nggak kalah sama yang di atas tadi. Oke. Nah, dengan harga yang affordable gitu loh. Jadi contoh misalkan yang kelas menengah ke bawah itu satu porsi 9.000, yang high end ini produk yang tinggi ini misalkan satu porsi 22.000. Cukup Nah, aku jauh ini ya. ya cukup jauh kan. Aku ambil tengahnya gitu. Aku ambil 12 sampai 15.000 dengan fasilitas yang istilahnya menurutku layak juga, dalam arti orang bisa nongkrong di situ lama, bisa foto-foto. Nah, dengan adanya target pasar ini dan fasilitas yang seperti ini, otomatis targetku adalah aku bisa menarik dua pasar tadi. Dan aku selalu bilang ke staf karyawan yang membantu, aku bilang, orang yang biasanya makan di restoran yang kurang bagus, dia mau agak sedikit gaya lah gitu ya, pengen nongkrong di tempat yang asik, dia bisa ke kita. Tapi orang yang bisa tiap hari makan di sini, yang di tempat yang lumayan mahal, dia ke tempat kita pun nggak malu gitu, istilahnya gitu, kasarannya. Jadi Kokuruk itu filosofinya itu tempat untuk semua orang berkumpul gitu, dari berbagai kalangan, dengan harga yang pas menurutku, dan juga mereka puas gitu. Nah, intisarinya sih di situ kalau mau ditelusuri. Oke. Gitu. Nah, tadinya kan pertama buka yang satu itu ya kan, yang Ya, tadinya mau disewakan ya. betul. Jalan apa itu? Jalan Cempaka. Jalan Cempaka. Ya. Nah, terus kan kalau orang buka bisnis itu kan pasti dikit dulu ya. Baru kalau kira-kira jalan baru buka cabang dan seterusnya. Ya. Itu apa ya? Kayak ini di titik mana tahu bahwa ini jalan ini, aku bisa buka cabang gitu, bisa create demand baru nih gitu. Di titik bulan ke-10 Oke. gitu. Aku kaget waktu itu
bahwa bulan ke-10 itu aku sudah balik modal. Itu tahun lalu kah? Enggak, dari awal berarti tahun 2019 ya, yuk. 2019 ya. Oke. Jadi sebetulnya waktu pertama buka, aku tuh sudah sangat nggak pede gitu. Wah, saingannya banyak. Kanan kiriku tuh juga fried chicken yuk. Betul. Dengan waktu buka yang mereka sudah lebih dulu gitu ya. Mm-mm. Aku nih baru banget gitu. Nah, laku nggak ya gitu kan. Tapi di situ aku merasa bahwa preparation meets the result gitu. Ketika kamu sudah siapkan dari segi barangnya, kamu sudah yakin itu oke. Terus dari segi marketingnya kamu sudah bisa melihat mau dibawa kemana. Aku rasa customer akan menerima dengan mudah gitu. Jadi dari detail kecil misalkan pemilihan logonya seperti apa, dibikin yang semenarik mungkin. Terus tempatnya fotogenik tidak, bisa ada spot-spot foto yang bagus enggak, harganya gimana, itu kan aku research dulu juga. Ya. Harganya gimana, oh misalkan 12.000 sudah dapat nasi, ayam sama es teh, es tehnya bisa refill, masa sih ya ini nggak bisa narik orang gitu loh, gitu. Terus dan yang pasti bantuan keluarga juga sih, jadi kalau bisa dibilang awal-awal 1 bulan pertama itu pasti sangat terbantu sama relasi orang tua pasti, sama teman-teman lah ngajakin ayo cobain. Terus kemudian promo juga itu penting. Jadi waktu salah satu ciri Kokoruyuk itu aku buka di sini, ketika ada cabang baru atau hari besar itu pasti ada promo yang namanya serba 10.000 gitu. Jadi hampir semua produk itu 10.000. Nah, mungkin mayoritas penggemar Kokoruyuk sudah tahu lah, nunggu saat-saat itu. Jadi itu udah auto ramenya di situ. Udah nandain tanggalannya. Nah, wah ini serba 10.000 nih gitu kan. Nah di situ akhirnya jalan 1 bulan 2 bulan, pemasukannya lumayan. Tapi di situ aku belum bisa bilang ini stabil juga ya. Jadi aku tunggu lagi, aku tunggu. Aku buka itu kalau nggak salah Januari. Nah titik penilaian pertama itu adalah Lebaran waktu itu. Aku aku tulis target di situ. Aku mau lihat Lebaran. Januari sampai Mei oke. Lebaran ini gimana? Orang sudah mulai bosen atau malah tambah menggila gitu kan. Ternyata di Lebaran itu di luar ekspektasiku gitu. 2 kali lipatnya lebih bagus. Gitu. Orang dari luar kota pun mungkin datang, mungkin dikasih tahu kerabat, mulut ke mulut. Dan pada saat itu kalau aku nggak salah ingat, aku tuh rajin banget sampai niat itu sama karyawanku sendiri. Setiap hari Minggu Car Free Day itu kita bagi-bagi brosur. Di tengah lautan manusia itu aku terus karyawanku semua tuh bagi-bagi di beberapa titik. Sampai segitunya dulu awal-awal itu. Dan itu menurutku ya sangat membantu ya. Ditambah lagi kemampuan sosial media sekarang gitu untuk memasarkan sesuatu. Itu aku pergunakan dengan sangat baik gitu loh. Nah, baru di bulan ke-10 aku lihat bahwa oh it works gitu. Ya, ini bisa diterima, orang masih bertahan, bahkan nambah gitu ya. Jadi di bulan 10 di situ aku merasa ini bisa dikembangkan gitu loh. Gitu. Baru dari situlah aku mulai mengiklankan open for franchise. Nah, di situ di bulan Oh, ke-10 ya. jadi sistem sebenarnya ini cabangnya sendiri atau sistem franchise model? Campur ya. Oh, Jadi oke. aku nggak menutup diri, aku mau buka di sini lagi bisa. Tapi kalau ada orang mau buka untuk dari model franchise, oke juga. Gitu. Nah, itu yang di Salatiga itu kebetulan franchise. Salatiga. Yang di Klaten Kota itu milik pribadi semua, 2. Oke. Nah, tadi kan Kenny pertama kan lihat nyari gap gitu ya Ken ya. Oh ini ada Ya, gap nih di sini, ada ya, celah yang ada belum gap. ke serve gitu ya. Ya. Nah itu kan sebenarnya kalau lihat populasi Klaten ya sekitar 1 jutaan orang, itu hampir sepertiganya itu umurnya di bawah 20 tahun. Ya.
Nah, itu mereka suka nyoba hal baru gitu ya. Ya, Dan biasanya konsumsi proteinnya lagi banyak dan lemak ya. Lagi betul. tinggi-tingginya ya, umur-umur segitu Iya. gitu ya. Nah, itu kelihat juga nggak dari profil customer mungkin? Terlihat. Jadi mayoritas itu yaitu tadi di bawah 20, di bawah 20. Mungkin batasnya sampai per kuliah ya. Oh, oke. Anak-anak kuliah itu masih sering. Nah, kalau sekarang kan sudah dilengkapi GoFood dan GrabFood ya. Hmm. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, yaitu salah satu pilar juga gitu. Hmm. Karena nggak semua orang berani keluar dan take away. Nah, di situ aku melihat banyak sekali anak muda gitu loh, yang masih kuliah kah atau SMA. Dan malah nggak habis pikir itu sebenarnya malah banyak anak SD gitu. Oh ya. Yang istilahnya memaksa ibunya, aku pengen makan itu bu gitu. Di situ aku bantu di situ juga gitu. Jadi Hmm. pasar sekolahan itu juga salah satu pilar. Apalagi dulu sebelum pandemi itu kita sering sekali mengerahkan, ada salah satu staf marketing saya itu saya wajibkan itu. Jadi seminggu 3 kali keliling, keliling ke tiap sekolah bawa brosur gitu. Jadi kita menawarkan kerjasama kayak misalkan dia ada acara wisuda atau ada acara ulang tahun sekolah, itu kita tawarkan, Bu, kalau kita punya produk seperti ini, kemudian kalau beli di atas jumlah segini nanti akan dapat diskon segini atau tambahan apa. Dan itu dulu sangat jalan. Jadi salah satu pilar pemasukan Kukuruyuk sebelum pandemi itu dulu. Jadi makanya kalau teman-teman sempat lihat di IG saya itu ada 2 foto nggak salah. Iya, Itu kita nyiapin 500 dan 1000 ya, 1000 kotak 1000, ya. 1000 kotak. Itu kita mulai dari jam 2 subuh loh. Gitu. Karena banyak saya ayamnya. Dan fryer itu kan cuma 2. Fryer waktu Hmm. itu cuma 2, akhirnya kita sampai tambah 2 lagi. Dimasak dari jam segitu. Nah itu kencangnya dulu di situ. Kalau untuk masa pandemi sekarang, betul-betul mengandalkan GoFood dan GrabFood. Oke. Dan juga mungkin beberapa promosi. Promosi untuk take away. Gitu. Jadi kalau take away nanti dapat apa misalkan ini dapat diskon apa atau dan segala macam gitu. Oke. Wah, asik banget. Nah, kalau sekarang kan mungkin sebagian besar lah ya kan bisnis Ya, itu agak keren ya gara-gara pandemi ya. ya sangat. Iya, cuman kan tetap mesti siap-siap ya untuk kalau semuanya udah cukup Balik, lama mati kan mesti lompat yang tinggi banget gitu kan. betul. Nah, itu Kenny masih melihat nggak bahwa meskipun sekarang itu konsumsi itu sebenarnya kalau di Klaten itu masih sebenarnya juga di Indonesia ya, apalagi di Klaten itu masih jadi uh, driver utamanya dari pertumbuhan ekonomi. Iya. Iya, kalau dicek lagi sebenarnya konsumsi rumah tangga, diturunin lagi sebenarnya makanan. Itu kalau dicek Iya. angkanya. Nah, itu Kenny sendiri melihat sebenarnya masih banyak nggak potensi pasarnya dalam hal customernya yang belum terlayani gitu dengan bisnis-bisnis seperti yang Kenny lakukan ini. Kita bicara di masa pandemi atau di situasi normal? Di situasi normal. Normal ya. Hmm. Menurut saya sangat banyak sekali sebetulnya, gitu loh. Tinggal bagaimana kalau saya pribadi melihat tuh kekuatan pemasarannya, Oke. pemasaran. Mungkin ya kalau menurut saya masih banyak banyak juga calon-calon customer yang belum tahu, gitu. Iya. Oh merek ini ada di sini dan segala macam. Dan kalau boleh jujur, sebetulnya Klaten itu areanya cukup luas. Banget. Gede. Gitu. Jadi kalau sekarang nih saya Kokoruyuk ini kan fokusnya di kota. Ya. Sebetulnya kalau kita mau membuka mata soal wilayah Klaten, Klaten itu banyak sekali. Tadi yang saya sebut ada Pedan, Hmm. terus ada Wedi, ya, no? Ada Delanggu. Delanggu, ada Jatinom dan segala macam. Hmm. Nah itu area-area yang sebetulnya potensi, Hmm. gitu. Tapi belum terjamah saja menurut saya, gitu.
Nah, di sisi lain memang juga harus melihat kondisi ekonomi juga, kondisi ekonomi daerah tersebut. Apakah misalkan dengan datang berjualan dengan produk senilai 12.000 ini diinginkan masyarakat atau tidak? Oke. Gitu. Karena masing-masing daerah ini punya eh, ekonomi value yang berbeda per kapitanya gitu loh. Jadi itulah kenapa perdana atau awal coba itu langsung di Klaten dulu. Maksudnya di Klaten kota. kota. Ya, di kota dulu. Kita tes air dulu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan akan mulai menyebar ke situ gitu loh. Kalau dari aku pribadi. Justru karena positioningnya yang cukup middle ini, jadi mau dibawa ide ini mau dibawa ke Jogja juga kira-kira nanti bakalan laku, mau Ya, dibawa ke Medan juga masih affordable gitu ya. ya. Dan sebetulnya yang sangat disayangkan ya Medan itu sebetulnya. Jadi Medan itu waktu itu saya buka dengan melihat pasarnya. Jadi waktu itu terus terang, selama saya hidup di Klaten itu belum pernah sekalipun ke Medan. Mainnya tuh di kota terus, di Iya. kota kalau nggak Prambanan, kalau nggak ke Jogja, ke Delanggu, Solo gitu kan. Mm-mm. Medan itu daerah yang saya betul-betul nggak tahu. Dan pada saat waktu itu aku diajak temanku ke situ melihat loh, kok ada ini masih Klaten, iya ini Klaten gitu. Medan itu Klaten dan ternyata rame gitu loh. Jadi seperti kota yang mandiri, Betul, hidup sendiri dan beberapa merek besar yang ada di kota itu ada di sana gitu. betul. Ada toko emas di situ, toko pakaian, toko motor. Nah, di situ timbul istilahnya sebuah ambisi dalam arti bisa nih kayaknya buka di sini gitu. Hmm. Itu sebelum pandemi gitu. Dan ternyata terkena pandemi ya mau tidak mau sudah akhirnya di close. Oke.